luar biasa karena hari ini kita mengadakan ada yang namanya Lebaran. Lebaran itu berasal dari kata lebar. Ditambahi akhiran an. Jadi bacanya lebar. Kenapa lebar? Kenapa lebar? Kenapa lebar? Karena lebaran itu harus buka lebar-lebar pintu maaf, buka lebar-lebar pintu rumah, dan buka lebar-lebar pintu dompet. Kebetulan nih, alhamdulillah ada jamaah yang titipin mau dibagi-bagiin sama orang yang berhak menerima. Kebetulan kita kemarin kan kadang-kala kan Ustadz itu dititipi rezeki untuk memberikan yang berhak. Ada namanya, Mas kasih aku dulu. Terima. Bukan. Aduh salah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya jadi kalau kita dikasih jangan diambil semua. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Kapan kita dapat rezeki, terima lalu kasih lagi. Gitu. Siapa yang mau dikasih ya? Mau. Yang di rumah mau. Wah, subhanallah. Ya, selamat ya. Ini ada loh. Ini ada. Jangan dikira tidak ada. Subhanallah. Tidak ada. Rasa-rasanya nggak pantas dia. Kasarannya gini, dalam bersedekah itu harus ada 5 syaratnya. Yang pertama, harus dengan niat yang ikhlas. Ikhlas. Tidak menyebut, tidak mengungkit, dan maaf, yang terbaik. Jangan yang tidak terbaik, yang paling baik yang kita kasih. Dan yang kelima, sasarannya tepat. Dan ini sasarannya tidak tepat. Gue bilang juga apa? Tadi udah gue siapin baju sobek-sobeknya. Mau dipakai? Bukan Nggak bisa. Karena sasaran yang namanya yang diberikan ini sebenarnya yang berhak untuk menerima zakat itu. Tapi kalau tidak berhak menerima nggak bisa. Bintang. Wah, ini pencet peserta nih. Luar biasa. Biasa di luar. Kalau begitu, saya titip aja. Terima, kasih lagi. Terima, kasih lagi. Terima, kasih lagi. Oh, nanti abis ini aku bagi-bagiin lagi yang berhak. Oh, jadi begitu ntar. Pak Andre, kalau ada saudara-saudara datang, terima, kasih lagi. Barusan begitu nyontoinnya. Gitu. Oh ya juga ya. Tapi maksudnya bukan begitu kali. Terima dari saya bukan berarti berhak saya semuanya. Harus dikasih lagi sama yang lain. Makanya di dalam hidup itu ada 2 perkara. Ya udah, Le. Dari gambaran lu gue tahu caranya. Ya. Apa? Coba. Terima, kasih. Terima. Misalnya mana? Maksudnya dari isinya nih, kalau misalkan isinya 100, Ya. kasih sama yang berhak 2,5% misalkan dari 100. Subhanallah. Berapa begitu maksudnya? Sini 2,5%. Ya kan yang membutuhkan. Emangnya lu anak yatim? Anak yatim saya. Anak yatim itu batasnya sampai 17 tahun. Saya emang berapa? 16,5 saya. Kalau sudah 17 tahun ke atas, nggak bisa lagi dijadikan anak yatim. Calon bapak yatim. Iya, kalau saya kan yatimnya yatim piano. Ada namanya halal bihalal. Mohon maaf, ini biar enak ngobrolnya. Saya udah siapin ketupat sama petasan. Ada juga ketupat sama opor ayam. Oh, jadi gitu. Jadi masih ada 3 nih. Ini PR juga buat saya untuk memberikan karena tidak boleh dalam artian jangan sampai tersimpan lama. Apalagi kalau yang namanya zakat fitrah semalam harus habis.
Karena malam nggak boleh sampai orang naik di atas mimbar, harus dibagikan cepatnya. Karena ada yang berhak supaya pada hari lebaran itu tidak ada yang menangis karena kelaparan. Dan kalau ngomong-ngomong hari lebaran, tadi lebarannya di mana? Saya di rumah. Kok di rumah? Iya kan lebaran mah sama di mana? Di rumah saya tadi. Di masjid apa di lapangan? Oh itu sholatnya. Sholatnya itu mah. Yang lebaran itu yang sholatnya. Salat Id. Salat Id. Salat Idnya. Idnya. Kan Lapangan saya. Oh di lapangan. Kenapa di lapangan? Hah? Karena memang harus di tempat yang luas. Kalau di masjid tidak nampung. Ah ini yang paling bagus. Betul. Karena Idul Fitri Idul Adha itu maksudnya memang di lapangan. Kenapa? Walaupun berhalangan bisa hadir. Saya nggak ditanya. Kalau di masjid yang Ntar. Kalau di masjid, ibu-ibu yang halangan nggak boleh masuk. Iya, kalau di lapangan Saya kasih tahu gitu tadi. yang halangan bisa datang supaya mendengarkan ceramah bukan salat, tapi mendengarkan tausiah. Lebarannya di mana? Saya di lapangan. Kenapa di lapangan? Kalau sama begitu ngapain lu minta ditanya? Kenapa di lapangan? Oh masih ada, kenapa di lapangan? Kenapa di lapangan? Kalau di tembok Spiderman. Kapan terakhir lebaran? Kapan terakhir lebaran? Belum tentu tahun depan masih hidup. Iya bener. Iya juga sih. Tadi terakhir lebaran. Tadi, ya nggak tahu nih saya masih hidup masih apa enggak. Tanya di mana? Di mana lebarannya? Di hatimu. Maksud saya di hatimu dan di hatiku, kan tergantung dari hati. Percuma kita sholat id kalau hati kita tidak bersih kan? Karena pada saat itu sebenarnya mohon maaf ada 3 orang yang tidak diterima amal ibadahnya selama 1 bulan penuh ketika dia berpuasa. Yaitu yang pertama adalah dalam artian dia pada bulan itu dia belum dimaafkan dosa-dosanya. Iya. Padahal bulan Ramadan itu kan bulan ampunan. Kemudian yang kedua adalah orang yang belum dimaafkan orang tuanya. Dan yang ketiga orang yang dalam artian tidak ada kepeduliannya. Padahal Ramadan itu kan mengantarkan kita untuk bisa peduli. Bahkan penghapusan dosa. Ya, karena dosanya ada 2, dosa bagian atas dan dosa bagian bawah. Makanya rakaat pertama pada saat salat id itu, rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Kenapa 7 kali takbir? Karena menghapuskan 7 dosa bagian di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua 5 kali takbir. Kenapa? Karena 5 dosa bagian di bawah. 1, 2, 3, 4, 5-nya mana? Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah Om Edit belum? 5. 1, yang 5. Pakai gini. 2, 3, 4, 5. Om Edit beda kalau Om Edit. Gimana? Nggak kayak kita, Om Edit beda. 1, 2, 3, 4, 5. Ada namanya halal bihalal. Mohon maaf ini biar enak ngobrolnya, saya udah siapin ketupat sama petasan. Ada juga ketupat sama opor ayam. Ketupat sama opor ayam. Oh gitu. Petasan habis dibersihkan. Gimana sebelum ketupatnya matang kasih petasan dulu. Saya kalau petasannya udah dibersihkan kan nggak boleh. Lumayan dicemilin dulu. Ini nyatunya ketupat doang. Oh iya. Gimana kalau kita ngemil-ngemil kembang api dulu? Ini kursi kasihan dari tadi nangis. Ya. Sebelumnya saya Sule Mas Partuma mengucapkan mohon maaf lahir batin. Oh, saya maafkan. Mohon maaf lahir batin. Bukannya dari tadi. Maaf. Lahir batin. Maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini lu banyak salah sama gue. Terus kok gua yang banyak salah lu yang nangis. Jangan lebaran begitu, minta maaf.
Saya tahu Pak Andre nangis bukan mau minta maaf sama saya. Tapi penyakit Pak Andre makin lama makin banyak. Minta maaf kalau ada salah-salah. Ya, harus saling memaafkan. Iya, sama-sama. Iya. Salam buat Ibu Tia ya. Ya udah. Damai. Ngapain damai? Emang kita berantem? Kita berantem, ini kan lebaran. Gitu. Maafin ya. Ya, saya maafin. Tolong yang gaji yang belum saya bayar, ikhlasin aja lah ya. Nih yang buat lebaran sedih begini nih. Jangan Pak Andre. Maksudnya ikhlasin sekarang, bulan depan saya bayar begitu. Lama lagi. Silakan berdiri. Iya. Aduh. Ustadz Maulana nggak pergi haji? Ini kan Syawal baru mulai. Nanti setelah ini baru berangkat. Nggak, maksudnya nggak pergi ke Haji Burhan. Haji Burhan sebelah sana. Oh iya. Tetangga. Ini hari lebaran ya. Saya belum selesai ceritanya. Haji Burhan nungguin. Gitu. Aduh. Ngomong di rumah Ustadz, lebaran begini biasanya ngapain nih sama keluarga? Pertama kalau pagi-pagi itu alhamdulillahirabbil langsung ke rumah orang tua dulu, ibu, kemudian ke mertua. Habis itu buka lapak di rumah. Open house. Ya itu. Buka lapak. Kayak dagang obat. Nanti agak sorean baru pergi ziarah kubur. Nggak nyangka ya, buka acara nyanyi nih Ustadz, pinter. Wah, dari mana? Tausiah yang nyanyi Om Ebit. Kalau Pak Andre kan di rumah habis lebaran salam-salaman open house ngelawak sendiri. Iya. Kalau Om Ebit sendiri juga gitu, kumpul sama keluarga di rumahnya. Ya, sama seperti yang lain saya kira momentum hari raya Idul Fitri itu kan esensinya barangkali ya, kalau di negara kita ini kan difahami sebagai momentum untuk berkumpul sama keluarga. Sampai yang di Jakarta pulang ke kampung, Jakarta sepi itu berkah juga buat kita semua. Nah, tradisi pulang kampung nih Om Ebit juga gitu. Belakangan ini karena kebetulan orang tua saya sudah wafat dua-duanya, dan yang justru masih ada adalah mertua, adanya di Jakarta. Jadi saya biasanya berkumpul dengan keluarga istri saya, mertua maksudnya, karena beliau yang paling sepuh. Ya, kalau Ustadz Maulana sendiri? Iya. Kan kalau kita lihat nih ada beberapa seperti almarhum Ustadz Jeffrey pernah membuat album, Ustadz Arifin Ilham juga buat album. Ustadz Maulana pernah buat sulap? Kalau ngomongin lagu, sebenarnya sebelum saya ke Jakarta, dulu saya selalu bikin lagu, tapi lagu ciplakan, bukan ciptaan. Salah satunya gimana tuh? Ciplakan itu maksudnya saya kan ngajar di masjid supaya anak-anak muda menghafal bacaan salat, salat pelajaran agama. Saya buatkan lagu. Salat fardu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Ujungnya bagus. Asar maghrib serta isya. Itu. Jadi bagus. Mau masuk toilet ada adab-adabnya. Adab-adab masuk WC. Masuk dengan kaki yang kiri. Keluar dengan kaki yang kanan. Pakai sendal tutup kepala. Membaca doa masuk dan keluar. Lalu kita buang hajat. Udah, sampai situ nggak nyanyi. Sampai buang hajat nggak nyanyi udah. Jadi kreatif juga. Enggak, istilahnya saya cuma membuat lagu-lagu yang istilahnya supaya anak-anak bisa menghafal pelajaran. Iya. Itu kan pernah mengajar, masuk, ya. pengajian dasar di masjid, di sekolah saya menjadi guru agama supaya anak-anak bisa hafal lagu-lagu, hafal pelajaran agama. Saya buatkan lagu. Lagu apa yang anak-anaknya Nabi Muhammad yang mulia, anaknya Nabi ada 7 orang jumlahnya. Jadi aku tidak berani buat album. Tapi kalau Ustadz mau, Kan lagu anak hidung kepalahan. Makanya kalau aku buat album pasti diprotes. Apa-apa kalau untuk kebaikan lagu yang ngetren dicontek di. Bagus. Kalau Ustadz Maulana mau, Ya. saya punya lagu buat Ustadz. Berwudu, ayo kita berwudu. Saya juga. Tetes air mata. Jangan. Bener.
lanjut. Jangan. Enggak lanjut, coba. Nggak enak. Enggak mau. Ada vokalisnya yang diusir. Udah nggak kepake. Vokalisnya udah nggak kepake. Mengundurkan diri. Iya, Gimana habis mengundurkan diri nggak diajak lagi? Ayo kita ngelabah. Udah itu mah. Enggak didengar. Ustaz, ada satu lagu buat Ustaz. Apa Saya itu? udah siapin. Apa itu? Judulnya Fadol. Bahasa Arab. Coba. Fadol apa? Ada lagunya Om Ebit yang kebetulan nih ada Om Ebit ini saya pengen tanya nih. Karena maknanya itu sangat dalam sekali. Kayak lagu yang ayah dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Itu artinya mungkin begini, kita kangen sama ayah kita, tapi kita nggak bisa mengunjungi gitu kali Om. Pak, karena kita sendiri juga punya kesibukan. Lagu tadi adalah ungkapan dari rasa cinta. Ya. Nah, kebetulan ketika cinta itu Bergelora. jarak terbentang. Nah, karena kebetulan waktu itu saya tinggal di Jogja dan ayah ibunda saya tinggal di kampung. Saya membayangkan mereka pada saat saya sangat rindu karena ada satu momentum di mana saya mendapat kehormatan untuk diizinkan oleh ayah saya yang pada awalnya berkeras sekali saya menjadi guru agama, tapi diizinkan menjadi diri saya. Oke anakku, mulai hari ini saya izinkan kamu melakukan apapun yang kamu mau, sepanjang kamu ingat bahwa apa yang pernah saya ajarkan, kurang lebih ya iman dan lain-lain lah. Sehingga saya menangis sungguh-sungguh saya merasa, dan itu disampaikan ayah saya dengan menangis. Justru inilah momentum yang luar biasa, dan pada saat itu saya merasa sangat rindu dengan ayah dan ibunda saya. Maka lahirlah lagu Titip Rindu Buat Ayah. Kerinduan seorang anak dan seorang ayah. Iya, betul. Lalu pergi ke kota. Pada hari Minggu, ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Kaki-kakiku daki-daki, duk-dakiku, dakiku, duk-dakiku. Rasanya kurang afdol juga nih kalau kita belum mendengarkan suaranya Om Ebit ya. Boleh ya kita nikmati sama-sama ya. Om Ebit nyanyi ya. Om Ebit. Oke.
Ebit tadi kan sudah bernyanyi buat kita, ya kan? Sekarang Ustadz Maulana akan menari. Oke? Nah, saya pernah lihat di motor Ustadz kalau lagi ceramah sambil nari. Iya. Oh, bukan. Kalau Om Ebit diiringi gitar, Kalau Ustadz kontak. Iring-iringan. Nggak, tapi Ustadz Maulana ini punya khas tersendiri, luar biasa. Iya. Ini Gimana, Andre? fenomena banget ya. Gimana tuh? Tiap jam setengah 6 saya suka nonton tuh. Ada 5 pekan. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Kok bisa sih dapat gaya gitu tuh gimana? Saya itu di MZ. Roma Irama. Roma Irama, Putri Indonesia. Putri Indonesia. Penjual jamu. Agim. Niji. Oh yes. Naruto. Naruto. Film India. Iya. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Mau tahu? Masih mau? Mau. Manohara. Masih mau? Masih mau? Mau. Istri pejabat. Ridho Roma. Ridho Roma. Chris John. Wes. Mak Lampir. Ada lagi. Apa? Mana? Nih begitu Bang. Apa itu? Paling motor. Iya. Saya baru nggak apa-apa Ustaz. Kalau kalau ibu pejabat tuh begini ya. Agak turun. Nah. Terus kalau misalnya ada lawak yang lucu banget, ketawa cuman. Padahal kalau orang-orang menganggap dia cuma. Jalannya gimana Pak Andre? Jalannya gimana? Enggak. Kalau nggak gini. Enggak Pak Andre. Enggak, jalannya gini. Ini kan cincin emas semuanya. Oh iya, berlian. Iya. Ya Allah ya Kan Rabbi. kadang-kadang suka ada ibu-ibu yang suka pamer gitu kan. Cincin, terus kalau ini nih anting-anting. Yang bingung ini kalung, pamerin kalung, masa begini? Pas dia jajan, harganya berapa? Terus penjual berkata, 5.000. Banyak giginya emas semua. Tapi Ustaz, mau lihat dong gaya khasnya Ustaz Maulana misalnya nih. Di depan Ada lagi tausiah. tausiah. Ya. 2 jam. Gimana kalau 2 hari? Kalau 2 hari, Anda puas, saya lemas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu kesyukuran kita bisa berada di Idul Fitri. Fitra artinya lahir. Dalam artian kita suci kembali bagikan bayi yang tidak punya dosa. Karena pada hari ini alhamdulillah dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Ya, di siangnya Ramadan kita berpuasa, pensucian tubuh, kemudian pendekatan diri kepada Allah lewat ibadah malam yang namanya tarawih. Tarawih itu adalah ibadah yang santai. Santai. Bagaimana kita bisa beribadah dengan enak? Nah, itulah apalagi kita mendapatkan kemuliaan malam pertama Ramadan diampuni dosanya. Yang datang tar malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya. Yang datang tar malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 4 Ramadan diberikan pahala seperti orang khatam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan dimatikan dalam husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan diberikan kemuliaan, dicatat namanya sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang saleh. 19 Ramadan digolongkan orang saleh. Dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangunkan satu rumah di surga. 22 Ramadan dibangunkan satu istana. 23 Ramadan dibangunkan satu kota. 24 Ramadan 24 doa kita dikabulkan. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malah 29 Ramadan pahala haji untuk kita. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di kita. Selamat Ustaz Maulana dan Om Ebit ya, silakan. Kepanjangannya. Bawa apa mantap. Ada tamu kayaknya. Tamu. Ada tamu. Masuk. Waalaikumsalam.
Duduk di mana? Ini pernah di sini juga dulu ya? Di sini. Kabar. Saya kenalin Ebit Gading. Kenalin. Gak tahu anakku. Oh, anaknya. Iya. Dia kan pernah kemari, Pak. Yang kebetulan itu kan kebetulan anak saya kan. Selamat buat Oki dan Adera. Silakan, Pak. Bisa janjian ya baju aku? Ustaz sampai nggak mau ganti baju ya supaya sama ya. Oh, sesuatu. Istriku. Soalnya alhamdulillah bulan depan lahiran. Amin. Anak yang ketiga. 3 begini. Kayak ikan antena. Yang pertama jadi dokter insya Allah. Amin. Yang kedua jadi polisi karena polisi aku tidak mungkin jadi polisi. Oh, iya. Faktor ketinggian. Yang ketiga insya Allah jadi ustaz. Amin. Amin. Dulu katanya cita-citanya polisi, cuman diukur sama senapan tinggal senapan ya. Oki, Ya. Adera. Ya. Adera putra pertama ya? Kedua dari Om Ebit ya? Iya. Kalau Oki? Oki lain. Oh kira adik kakak enggak ya? Enggak, beda. Tapi bisa jalan barengan berdua begitu? Jadi suruh sama tim kreatif. Ceritanya mas pancing dulu dipancing. Kan kita nurut aja ngikutin. Iya, Lempeng banget sih. Kok bisa berdua ya? Telat. Udah ketahuan disuruh sama kreatif. Ya jangan sampai jadi fitnah ya. Iya enggak. Enggak rame kok, rame. Rame ya. Artinya kok dibilang bisa jalan berdua? Kan kreatif kalau orang digoncengnya orang pacaran kan lingkarannya penuh. Kalau lingkaran setengah orang suami istri. Kalau yang dipegang itu adalah motor, bapaknya yang bonceng. Tapi kalau yang pegang berarti tukang ojek yang bonceng. Jadi fitnah. Makanya kalau orang menikah harus diumumin. Harus ditelaah dulu ya. Supaya orang tahu. Oke, kalau bonceng harus penuh, kalau ini Jangan itu. setengah ya, sorry. Nah kalau yang gitu kan bahaya. Oh pasti dia pacaran. Siapa tahu ada iparnya. Nah, Juga ya. daripada Tapi kan takut. kelihatan kalau suami istri. Kan kalau megang begini Kalau biar orang nggak di- jatuh. Nah, Kalau kalau megang begini. kelihatan kalau yang boncengin pacarnya yang laki itu kan biasa cewek cowok tuh kan. Kalau yang sering rem sama nabrak lubang terus, nah itu berarti pacarnya. Sengaja itu sengaja. Rem dulu. Apalagi kalau di mall-mall kan hari ini kan adat banget di mall karena pada banyak duitnya. Dapat ampo lagi. Kalau di mall itu kalau laki-laki yang bawa tentengan berarti pacaran. Laki-laki yang bawa ya deh. Iya. Kalau Jadi suami nikah udah nggak lagi. Kalau sudah nikah, istrinya yang bawa aja sendiri. Tapi kalau dua-duanya bawa, berarti antara anak dan mama. Bagi dua nama. Kalau tidak ada 2 orang ke mall, laki-laki perempuan tidak bawa apa-apa, berarti nggak ada duit. Nah, ya di hari Lebaran nih sama Papa pasti udah bareng-bareng tadi dong ya. Iya. Kalau buat Adera sendiri, Lebaran bersama keluarga gimana sih maknanya? Pernah nggak Lebaran nggak sama orang tua? Pernah sih sekali gara-gara ada manggung. Oke. Cuman emang jauh, rasanya jauh beda. Pasti kalau misalnya Lebaran nggak sama keluarga, ada yang hilang gitu. Buat Oki, Ya. apa kabar Oki? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa. Kalau ngeliat muka Oki itu teduh banget ya. Waduh. Berasa kayak ngeliat tenda pramuka gitu. Terpancar sinar inner beauty-nya keluar. Amin. Tenda pramuka perasaan banyak. Jauh banget. Kalau biru-biru begini itu Perumpamaan itu, apalagi itu. Menyejukkan hati. menyejukkan hati, maksudnya begitu, adem gitu. Oki, kalau nggak salah dulu sebelum berhijab pernah sebelum ini nggak berhijab ya? Iya, masa dari itu lahir karena udah. itu karena gara-gara main film itu Cinta Bertasbih atau Oh nggak sih? tidak. Audisi film Ketika Cinta Bertasbih kan tahun 2008. Iya. Itu diselenggarakan di 9 kota di seluruh Indonesia. Ada 7.000 orang yang ikut katanya. Waktu itu pakai jilbab 2005. Jadi 3 tahun sebelum film itu udah pakai jilbab. Udah pakai jilbab, luar biasa. Buat Oki sendiri, Iya. Lebaran seperti apa nih di
keluarga? Nikmat terbesar untuk Oki pribadi adalah saat-saat berkumpul bersama keluarga lengkap. Oki bersyukur pada Allah masih memberikan ayah ibu masih ada, adik-adik masih lengkap. Itu yang sangat itu yang sangat lagi syukuri karena kan ayah itu sama ibu tinggalnya di Batam. Oh ya. Oki di Jakarta, ya. Oki di Jakarta, Oki kuliah di sini, Oki main film di sini, kerja di sini. Jadi ketika Lebaran pasti mudik pulang dan itu saat yang berbahagia. Oh gini ngasihnya? Yang bener nggak apa pakai nampar? Nggak ada nampannya. Saya cari-cari juga nggak ada. Silakan dilanjut. Oke, sudah ada produksi baru lagi? Sekarang memang lagi stripping, cuman ya alhamdulillah, ya. Sinetron? Iya benar. Mau ikut main? Itu yang jadi PU saya. Oh, iya. Ya alhamdulillah, Oki bersyukur pada Allah karena dengan jilbab ini ternyata ini yang memfilter pekerjaan. Oh, iya? Jadi orang tahu jenis pekerjaan apa yang bisa mereka berikan untuk Oki. Ini mengingatkan kepada diri saya bahwa nanti itu kita akan seperti ini. Jangan dicapok. Saya mau cari kapas. Tapi kalau berhijab itu menutup aurat itu menutup, bukan membungkus. Buka bungkus gimana? Kalau menutup tertutup, nggak berbekas, nggak berbentuk. Tapi kalau ini namanya membungkus. Iya betul. Itu nggak boleh? Nggak boleh, karena dia ketat. Namanya ini bukan menutup, tapi membungkus. Ya. Yang harusnya itu seperti ini. Menutup, tidak ketahuan. Nggak ketahuan itu apaan? Ini apa ini? Apa ini? Tahu itu saya, tangan saya. Sulap. Coba sekarang Ustadz mempresent Adera untuk bernyanyi dengan bahasa Arab. Nggak usah, langsung aja. Coba dulu dong pakai Silakan. pakai bahasa Arab. Tabadal aja. Hah? Karena percuma juga orang nggak ngerti. Ya kan enggak, coba dulu. Tabadal aja. Tabadal mata kumpet mah beda. Oke, kita sambut penampilan dari Adera.
punya keturunan yang bisa meneruskan cita-cita dari orang tua tuh ngikuti apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Sama kayak Sule juga ya? Ya Sule. Dulu bapaknya juga ini ya Sule ya? Jualan bakso. Nyanyi juga nggak dulu Pak Odo? Oh nyanyi. Sambil jualan bakso suka nyanyi. Nani, mangga cobian bakso abdi. Iya. Oki menyanyi juga dari orang tua? Ada keturunan juga? Papa suka nyanyi, cuma dari kecil itu yang diterapkan oleh keluarga saya adalah nyanyi boleh tapi seimbang, ngajinya juga harus jago. Kalau nyanyi jago, ngajinya harus jago. Oke, boleh dong denger lagunya. Oke, boleh nyanyiin dong lagunya. Boleh. Sekarang nyanyi? Sama adenya atau sendiri? Iya, aku nyanyinya berdua. Oh, adenya juga ada. Jadi ajak aja, ditelepon. Dek, tuh langsung bel. Namanya Cindy. Ayo. Kelihatan banget langsungnya. Waalaikumsalam. Waduh, subhanallah. Lebaran. Ada yang kelewatan kayaknya tadi. Jangan diikutin. Sini. Tuh kan, adekku jangan dikerjain. Nah, ini kelewatan. Kalau udah tua dilewatin. Perasaan udah tadi? Udah ya? Udah. Saya pikir kelewatan. Coba dulu. Nih, coba nih, tadi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan tuh adek. Kelewatan lu. Situ sih. Oh, ini adiknya ya? Oke. Ya, Cindy. Siapa namanya Oke? Cindy. Ih, kayak pinang dibelah nggak Iya, jadi. mirip ya. Luar biasa. Mirip banget, sama banget mukanya. Ada yang benar-benar di bawah. 3 tahun bedanya. Oh, Aku berapa bersaudara? 24, Oke. dia 21, adekku 3 bersaudara. Oh, 3. Ada lagi perempuan. Saya nemenin dia. Kenapa di situ? Ini di sini aja. Apa? Oke, kalau gitu kita langsung saja sambut penampilan dari Oki dan juga Kiki. Ketika mengenalmu, hati selalu bertanya, sudah siapkah aku? Akhirnya ku mengerti, ku telah jatuh hati dan menghijabkan diri. Oh, indahnya, oh teduhnya, cantikan hatiku. Hijab, aminlah, kau menjaga hati dan diriku. Oh, oh, hijab, aminlah, selamat berhijab. Setelah penampilan Oki dan Cindy dengan Hijab I'm in Love, dan sekarang ada duet Sule dan Parto dengan Peci I'm in Love. Nah, ini betina apa? Jantan. Jantan. Hah? Jantannya sih jantan. Oh, berarti tahu situ. Ya udah kalau tahu. Kenapa? Ini, Pak. Ngasih tahu doang. Berarti benar. Ini bisa dibetulin nggak, Pak? Ini, Coba, Pak. ini sini. Nih, Dibetulin. betulin nih. Kejepit kayaknya, Pak. Mas Andre, ada aku mau pamit, boleh nggak? Kejepit itu kayaknya. Ada aku mau pamit. Mau pamit kemana? Mau pamit atau stay? Stay aja di sini dulu. Sini aja. Nanti nggak dapat tempat duduk. Nggak apa-apa di situ. Di belakang. Sini aja di sini. Nggak apa-apa di sini. Gua kan pembantu di sini. Kan ada kursi lagi satu. Tuh kan saya di sini. Ngapain nggak mau? No, kursi banyak sih. Saya duduk di onta aja. Le, luwak white kopi satu lagi. Iya, Pak Haji. Ini luaknya.
lanjutkan lagi tadi. Iya, silakan Ogi. Iya, jadi kita berpesan kepada teman yang membuat lagu untuk kita pengen ada satu lagu yang orang memakai hijab, itu dia yang harus diluruskan bahwa hijab itu dalam Islam boleh fashion, tapi kan fashion yang seperti apa dulu. Kita ingin mengajak orang-orang berhijab, dan ada satu lirik yang tadi kalau didengarkan, ada lirik yang mengatakan gini, liriknya gini, mereka selalu berkata untuk menunda dirimu karena ingin menghijabkan hatinya dulu, namun sampai kapankah semua bisa berubah karena hati manusia tempat hilaf dan salah. Nah, maksudnya, nah di situ kita pengen kasih pesan bahwa jangan pernah berkata hijab dulu, hatinya dulu dihijabkan, tapi kita bersinergi ya, dua-duanya hijab hati, gitu ya. Kalau sudah berjilbab begini, otomatis hati kita bakalan bersih. Iya, karena pembuka segala. Jadi jangan menunggu hati dulu yang bersih, lama nantinya ya. Benar. Ya tuh dengerin. Jadi itu, apalagi kan besok misalnya ada Idul Fitri gitu kan, kalau pakai hijab semua indah kan kelihatannya. Wah, luar biasa sekali. Baik, buat bintang tamu kita yang luar biasa malam hari ini adalah hari yang baik, hari Fitri. Satu pertanyaan terakhir, masing-masing harus menjawab kira-kira permintaan maaf kepada siapakah yang paling spesial untuk hari Idul Fitri ini. Mungkin satu-satu boleh. Dari Om Ebit dulu, mungkin nanti baru ke sana. Silakan Om. Di hari yang penuh berkah, saya ingin minta maaf kepada orang terdekat saya, tentu saja yang selain para sesepuh yang barangkali pada saat saya muda telah melakukan kesalahan, adalah kepada istri saya tercinta, karena dialah tempat di mana saya berkeluh kesah, tempat di mana saya berbagi cerita yang mungkin tidak bisa saya ceritakan pada orang lain, juga kepada anak-anak saya, karena anak-anak saya adalah bagian dari energi hidup saya, sehingga di bulan baik, akhir bulan yang baik ini, di hari raya Idul Fitri ini, meskipun saya ayahnya anak-anak, tapi saya ingin minta maaf pada anak-anak saya apabila pada satu saat saya pernah melakukan kesalahan yang mungkin tanpa saya sadari dan melukai hati mereka. Dan juga kepada istri saya, tentu saja sudah saya dahulukan tadi. Saya kira itu. Baik. Buat kalau saya terus terang, orang tua saya kan sudah berpulang ke rahmatullah, ayah saya ketika saya masih berumur 7 tahun. Ibu jelas setiap saat pun saya menelpon tiap hari lebaran memang spesial juga. Tapi satu yang sangat sedih buat saya adalah guru saya yang sebelum Ramadan sudah berpulang ke rahmatullah. Ingin rasanya saya berlebaran di rumah beliau, tapi tahun ini sudah tidak bisa lagi karena beliau sudah tidak ada lagi di sini. Aduh. Itu. Baik. Saya merasa kehilangan tahun ini karena guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Nahdhah, telah berpulang ke rahmatullah sebelum masuk Ramadan. Ini membuat saya sedih. Yang saya jadikan sebagai bapak saya, ayah saya, sekarang sudah tidak ada. Selanjutnya Adera mungkin. Iya, saya mau minta maaf sama yang pasti kedua orang tua saya, kakak saya, adik-adik saya juga, yang mereka udah mau nerima perjalanan hidup saya dari saya bukan apa-apa sampai saya bisa berjuang sampai sekarang. Dan saya mau cium tangan dulu sama papa. Ayo. Sudah. Ayo. Nah. Silakan dulu. Ya, sama semua keluarganya. Saya mengucapkan paling utama tentu pada kedua orang tua saya, ayah ibu saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau
ada sikap, saya yakin banyak sikap saya yang salah, perilaku, tutur kata yang salah. Saya minta maaf pada ibu dan ayah, kepada kedua adik saya, Cindy dan Ria yang bungsu. Kalau kakaknya galak, mbaknya galak, sebagai minta maaf. Kemudian untuk seluruh orang yang mengenal saya mohon maaf apabila ada perilaku atau tutur kata saya yang buruk, yang tidak sepatutnya untuk ditiru. Saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dimaafkan semuanya untuk dosa-dosa saya. Silakan Cindy. Saya terutama minta maaf sama ibu pastinya, karena kan sekarang udah jauh, ibu di Batam, saya sama Boki udah di Jakarta. Terus saya minta maaf yang sedalam-dalamnya karena saya masih belajar untuk jadi anak yang berbakti sama ibu, terutama sama ibu, sama papa juga, terus sama kakak saya tercinta. Salam dulu dong, salam. Oke. Karena Boki orangnya memang tegas, gak galak sih, tegas. Tapi kadang dimasukin ke hati, kadang langsung saya maafin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Amin. Dan saya juga. Anak lupa. Ulah bangun. Ujangannya kade jaga diri. Ayo mau gitu. Kami di masjid ulah sok mau senang ujar. Apa gitu? Kumaha mak. Jat. Tenang ya, Abang, coba enak ngomongin bener lu ayah naon di situ. Ayah naon di situ. Apaan? Orang gua minta mau lah yang mau di situ. Udah, sekarang kita mau bagi-bagi hadiah dulu buat pemirsa yang ada di sini. Siapa yang mau ikutan kuis luwak white coffee silakan. Ya, silakan. Aduh. Berhijab. Ya, sebelah sini. Oke, lihat kameranya sebelah sini. Nama siapa, dari mana, kata-kata mutiara, dan permohonan maaf di bulan 8. apa ini? Syawal ini. Silakan. Nama saya Winda dari Bandung. Bandung. Bandungna mohon abdi teh ti Arca Maning. Di hampura pisan. Sami-sami mohon dihapunten ku abdi nya. Mohon. Tarasankeun mudik urang sareng ya mohon. Orang sasarangan anak Sami-sami mohon. Abdi ke Bandung peuyeum panginten. Peuyeum kuat. Peuyeum kuat. Nah, diteraskeun. Bade naon atuh ieu teh nya? Nami. Nami Winda di Bandung ti Arca Manik. Nah, ini dari dari member EGA. Oke. Edit GAD. Edit GAD. Eta mah kawaca itu. Dia aya. Edit GAD aya begitu. Ya. Kalau di itu mah di sono. Di dia. Di dia di abdi. Maha. Oke. Akan mendapatkan 2 juta rupiah apabila 2 juta bisa. Sebenarnya apa? 2 juta mah sama. 2 juta. Kalau orang tua begitu. 2 juta. Ada uang 2 juta. Kalau zaman Jepang dulu, ada tangtara sentrek. Gitu. Pertanyaannya, di manakah Doraemon berlebaran? Di awan. Di awan. Ya? Salah. Doraemon tidak berlebaran karena dia kartun. 2 juta lagi. Oke, sudah 2 juta aja lah ya, kasihan. Apa warna kemasan luwak white coffee? A. Putih kecoklatan. B. Putih merona. C. Putih keburik-burikan. Kayaknya DA, putih kecoklatan. Putih kecoklatan. Ya. Iya, berarti Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak.
Selamat kepada pemenang dan hadiah ini dipersembahkan dari Luwak White Kopi. Makanya kalau minum White Kopi yang ada gambar luwaknya. Gambarnya boleh ke depan semua. Mari sama-sama kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari yang Fitri ini kita sama-sama bisa saling memaafkan. Kembali ke fitrahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya keluarga megaloman. Caranya. Saya ikut. Bareng-bareng kita ya. 1, 2, 3. Pas mantap mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita sambut penampilan dari Adera. Dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu semuanya. Dan kau hadir berubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Sekarang berapa ya? Lebaran tanggal 8, 9. Tanggal 8. Aduh, masih lama nih tanggal 10. Tanggal 10 ngapain tanggal 10? Kan hari pernikahan kita.